jalanmu, Raja Skalawas yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan
Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh berjumpa kembali di channel ini di Shining Passion Bapak Ibu Saudara. Kita boleh belajar pada hari ini mengenai firman Tuhan yang sangat luar biasa, boleh memberkati kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami boleh bersyukur ya Tuhan buat anugerah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus, setiap musim di dalam setiap kehidupan kami, Engkau boleh ambil alih beracara di dalamnya ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua oleh karena kasih anugerah yang terbesar yang Engkau berikan bagi kami. Semata-mata oleh semua karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biar Engkau Bapa yang selalu menaungi kami, biar Engkau Bapa yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta atas setiap hidup kami, memimpin kami kepada kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Engkau ajaib dan dipermuliakan ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempergunakan hari-hari kami menjadi hari-hari yang baik. Hari-hari yang dimana berisi Tuhan tentang kemuliaan-Mu, tentang kemasyuran, tentang pujian, tentang hormat, tentang persembahan, tentang segala sesuatu yang baik, yang indah, yang dimana Engkau Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, bawa kami semakin dekat kepadamu. Urapi kami dengan minyak yang baru, anggur yang baru, dengan cinta kasih yang daripada Tuhan yang lebih dahsyat dan luar biasa. Terpuji termulia Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Baik Bapak Saudara, hari ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang kita boleh belajar dari lagu tadi Bapak Saudara, bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hidup ini berlalu beriring seiring dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Ada limit, ada batas yang Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita jangan sia-siakan berkat yang Tuhan berikan. Daya, upaya, semua kesempatan yang Tuhan berikan, haruslah segala sesuatunya dibangun untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan arti sederhananya adalah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan pemakaian Tuhan pastinya sesuai dengan panggilan pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Saya percaya ada kalanya setiap yang terjadi di muka bumi, mungkin kita saat ini masih kuat, mungkin kita hari ini masih hebat dan luar biasa, dan kadangkala itu Bapak Saudara seperti kurva naik turun dan sebagainya, dan mungkin ada saatnya kita mengalami kelemahan, penyakit, tidak berdaya lagi Bapak Saudara. Pastikan Bapak Saudara bahwa kita sudah mengambil bagian yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu melayani, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kiranya Bapak Saudara melalui judul hari ini Bapak Saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Kita boleh buka Bapak Saudara dalam Matius 16 ayat 26 Bapak Saudara. Bahwa kesempatan yang Tuhan berikan Bapak Saudara, yang Dia berikan bagi kita, tidak hanya digunakan untuk meraih kesuksesan atau kebahagiaan semata Bapak Saudara. Karena Bapak Saudara, timing limitnya begitu cepat, dan harus kita sadari Bapak Saudara, ada segala masa, segala sesuatu ada waktunya Bapak Saudara. Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Bapak Saudara? Ya. Kalau kita boleh memperoleh, mungkin kita mengejar apa yang menurut kita itu bagus Bapak Saudara. Ya. Salah satu yang firman Tuhan katakan ini adalah memperoleh dunia. Mungkin kita mencari kekayaan Bapak Saudara. Kita mengejar kekayaan, kita lupa ya. Bahkan kita mengabaikan, bahkan kita mengacukan, bahkan kita hidup di luar dari ketetapan perintah Tuhan, atau hidup di luar firman Tuhan Bapak Saudara. Apa gunanya yang kita peroleh di dunia, di muka bumi ini? Apakah itu kekayaan?
kemakmuran, harta, dan sebagainya. Mungkin jabatan, perusahaan, dan lebih banyak lagi saudara. Bapak saudara, bahwa semuanya itu ngengat saudara. Bahwa semuanya itu fana di muka bumi ini saudara. Kalau kita mengejar apa yang kelihatan saudara, itu saudara yang membuat kita kehilangan nyawa saudara. Kehilangan nyawa kita bagaimana saudara? Bahwa kita di muka bumi ini saudara, ya, tidak hidup selamanya. Kita akan semua orang menuju hal yang sama, akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian saudara. Jangan sampai kita mengalami kematian yang kedua, artinya kita meninggal, bagian kita ada neraka saudara. Ini yang maksud daripadanya kita kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya saudara? Enggak ada saudara. Ya, kita gantikan dengan apa yang kita cari, kita kerjakan, nothing saudara. Tidak ada segala sesuatunya. Itu semua tidak berarti. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak perlu rumah, tidak perlu uang dan sebagainya. Bukan saudara, tetapi fokus kita, arah kita, tujuan hidup kita. Kita harus benar-benar mengerti untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita ada dan dibentuk, untuk apa kita boleh bekerja, berusaha, berkeluarga, dan semua apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini. Jangan semata-mata arah fokus kita dialihkan terhadap apa yang kita kerjakan saudara, tetapi fokus kita hanyalah Tuhan, bahwa kita memuji, menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita saudara. Sangat jelas Bapak Saudara, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya yang sempurna. Bapak Saudara, ini sangat luar biasa ayatnya Bapak Saudara. Kita tidak boleh serupa gambaran dengan dunia ini, karena kita sebenarnya gambaran Kristus saudara. Gambaran Kristus ada karakter atau ciri Kristus harusnya melekat, ya, tertanam, hidup, ya, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita melakukan, berjalan, dan bertindak semua apa yang keluar dari mulut kita, yang kita pandang, keputusan kita, dan apa yang kita lakukan adalah benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Allah, bukan kemauan kita, bukan kepentingan kita, tetapi kehendak Allah itu pastinya itu baik, walaupun itu begitu menyakitkan bagi kita saudara. Mari kita belajar saudara, bahwa segala sesuatu hendaklah apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga yang sempurna sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya saudara kita boleh belajar dari hal ini? Mulai dari hal-hal yang terkecil saudara, mulai dari sangat sederhana di dalam setiap kehidupan kita, mulai dari hati kita, bahwa hati kita jaga untuk Tuhan. Pemikiran kita harusnya sesuai dengan pemikiran Kristus saudara. Mungkin juga perasaan kita saudara, bahkan segala sesuatu keinginan kita saudara, semua harusnya di bawah kontrol, di bawah kehendaknya Tuhan. Sehingga seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, seperti apa yang Tuhan mau saudara. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang tertolak saudara. Kita tidak mau mengalami seperti yang Bapak saudara, Matius 7 ayat 21 kita alami saudara. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang hebat menurut kita, hal-hal yang luar biasa yang memang di firman Tuhan ada, di firman Tuhan ya dan amin. Pada hakikatnya saudara, apa yang kita lakukan itu bukan kehendak Bapa yang kita alami saudara. Karena sangat jelas saudara, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, jadi nggak semua orang Kristen, nggak semua hamba Tuhan masuk surga. Karena seringkali kita, keakuan kita yang lebih maju, ya, diri kita yang terlalu maju, sehingga kita mengabaikan apa yang menjadi hakikat sebenarnya yang urgent dan segala sesuatu yang mulia, yaitu kehendak Bapa. Tidak semua orang bisa memahami kehendak Bapa kalau kita tidak tinggal di dalam
Tuhan, saudara. Kita harus bisa tinggal dalam Tuhan. Kita harus benar-benar dicangkokkan, harus hidup di dalam Tuhan. Artinya, saudara, benar-benar kita menghidupi firman Tuhan yang luar biasa ini, agar kita selaras, seirama dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Kalau kita boleh menangkap pesan ini, begitu sangat luar biasanya hidup kita berdampak dimanapun Tuhan tempatkan. Dimanapun Tuhan kita boleh berada, kita berimpact, berpengaruh. Karena apa? Karena ada Kristus. Karena ada Kristus dalam diri kita yang tergambar dari sikap kita, perbuatan kita, pemikiran kita, tindak tanduk hidup kita, dan semua apapun yang ada di dalam hidup kita, saudara. Dan ini harus kita sadari benar, saudara, bahwa semuanya ada, tidak terlepas dari kontrolnya Tuhan. Amin. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang buangan atau orang-orang yang tertolak. Karena orang-orang yang tertolak ini begitu sangat menyakitkan, saudara. Mungkin Bapak Saudara pernah mengalami mungkin jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta pada seseorang, tiba-tiba kita nyatakan cinta kita kepada orang tersebut, ternyata kita tidak diterima, saudara, kita ditolak, saudara. Itu begitu menyakitkan, saudara. Apalagi kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan yang hebat katanya, yang luar biasa, yang dahsyat, orang bisa puji-puji dan sebagainya. Ada kesaksian di dalam, ternyata kita adalah orang-orang yang tertolak, saudara. Ini sangat tragis, saudara. Ini sangat tidak masuk akal, saudara. Jangan sampai ini kejadian kelak ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Ternyata banyak hidup kita yang masih belum beres. Kita masih hidup dalam kemunafikan, ketidakjujuran, tidak memiliki integritas, masih banyak kita melakukan kejahatan di mata Tuhan. Seringkali Tuhan tuntun A, kita lakukan B. Seringkali kita dibawa masuk dalam rencana-rencana Tuhan, tapi kita maunya, Tuhan, aku tidak mau. Tuhan, aku maunya ini yang terjadi. Itu seringkali, saudara. Seringkali juga kita mendukakan daripada keinginan, kerinduan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan mau bawa kita ke A, tapi kita mau pengen, ya Tuhan, kalau bisa C lah Tuhan. Seringkali kita mengalami hal-hal seperti ini. Bapak Saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak terlepas dari campur tangan karya Allah. Apapun kejadiannya, apapun kesakitan yang kita alami, apapun kekecewaan yang kita alami, saya percaya semua itu adalah kendalinya Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan yang menurut kita tidak enak, saudara. Kita mungkin mengalami kecewa, ditolak, saudara. Bahkan kita mengalami hal yang mungkin, Tuhan, ini buntu sekali ya seperti itu. Tuhan, ini kok seperti ini terjadi, saudara. Percayalah, saudara. Kalau itu adalah kehendak rencana Bapa di dalam setiap kehidupan kita, itu baik, saudara. Pada hakikatnya untuk mendewasakan kita. Supaya Kristuslah yang bertahta, Kristuslah yang hidup, saudara. Mari kita cermati masing-masing. Apakah ego kita yang masih kuat, keinginan kita yang masih kuat, kedagingan kita yang masih menonjol dalam kehidupan kita. Mari kita bertobat, Bapak Saudara. Mari kita sungguh-sungguh berbalik pada Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Walaupun kita mungkin berpredikat sebagai hamba Tuhan, mungkin sebagai jemaat Tuhan. Ya manusia, saudara, kita bisa bohongi, kita tipu-tipu, saudara. Tetapi Bapa Allah, Tuhan, segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Tidak satu pun yang tersembunyi. Kalau itu ada sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selubung-selubung apapun itu, mari buka. Minta ampun, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau merelakan, menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu, genggaman-Mu, otoritas-Mu. Biar kehendak Bapa saja yang terjadi. Ya, ketika kita menjadi orang yang taat, kita yang mau diproses Tuhan, saudara, kita pasti boleh melakukan kehendak Bapa. Bila mana kita sering memberontak, Tuhan sakit. Tuhan tidak seperti ini seharusnya. Tuhan, jauh dari harapanku.
Oh Tuhan, jauh dari planningku. Oh Tuhan, oh Tuhan. Bapak Saudara, seringkali yang terjadi di mulut kita adalah hal-hal yang tidak baik. Komplain, ya kan. Seringkali dalam mulut kita ini, Bapak Saudara, menggerutu, Bapak Saudara. Berdalih, Bapak Saudara. Karena apa Saudara? Karena kita tidak memiliki penundukan diri terhadap otoritas dan kuasa dan roh yang daripada Allah. Tapi kalau kita taat, ya sesuatu yang boleh bisa dibangun dalam diri kita. Kapasitas kita makin besar, kita makin luar biasa dipakai Tuhan, kita makin dicintai, disenangi, makin Tuhan berkenan. Tidak sampai pada di situ saja, Saudara. Kita akan mengalami kesempurnaan bersama dengan Tuhan. Saya percaya, Saudara, kita akan pasti mampu ketika kita mau dalam mengikuti proses tersebut. Kita mampu mengalami apa yang Tuhan mau, kehendak Bapa di dalam yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita boleh mengikuti proses yang ada, Saudara. Sehingga pembentukan-pembentukan yang Tuhan lakukan atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita boleh mengecapnya. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik dalam segala kondisi keadaan, baik atau tidak baik, Bapak Saudara. Ya, senang atau tidak senang, Bapak Saudara. Mari kita rubah paradigma kita, Bapak Saudara. Mari kita rubah pola pikir kita. Hendaknya kita berpadanan, berparas sesuai dengan kebenaran. Sebab kebenaran itu memerdekakan kita dari segala sesuatu apa yang salah di dalam hidup kita. Keakuan kita mungkin, pola pikir kita kah, tindak tanduk kita kah, perkataan kita kah, perasaan kita kah, apapun itu yang terkandung di dalamnya, Saudara. Mari kita sama-sama mengkoreksi, memflashback, mereview kembali hidup kita ke belakang, Saudara. Saya percaya mungkin di belakang tidak bisa dirubah, tetapi kita sedang mengalami saat ini dan ke depannya itu yang bisa kita rubah, Saudara. Mari kita sungguh-sungguh berpegangan, berpadanan dengan firman Tuhan ini. Karena saya percaya kita hidup dalam firman Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, Saudara, kita bisa menjadi pelaku kehendak Bapa yang sangat begitu luar biasa, yang sangat begitu dahsyat dan mengagumkan di dalam setiap kehidupan kita, Saudara. Kemudian, Saudara, bahwa kita, Saudara, dilahirkan itu untuk satu tujuan dan maksud, Saudara. Sangat jelas dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, Saudara. Bahwa blueprint, bahwa segala rencana yang ada dalam kehidupan kita itu semua dalam kendalinya. Bahwa Tuhan merencanakan kita diciptakan, kita ada untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Yang sebelumnya Bapa Tuhan sudah mengagendakan, sudah memplanningkan. Oh, inilah yang terjadi untuk anakku si A. Oh, inilah yang terjadi untuk anakku si B, si C, dan D. Ya, oh Tuhan, seringkali kita juga mengalami kenapa hal ini harus terjadi. Kalau proses terjadi dalam hidup kita, mari kita lihat dari akhir, Saudara. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu pasti baik dan luar biasa. Menurut kerajaannya, menurut kehendaknya, menurut rencananya, menurut pemikirannya. Karena dia Tuhan, karena dia Allah yang super power, super luar biasa. Dia penguasa langit, bumi, surga, semua ada dalam genggaman tangannya, Saudara. Amin. Mari, Saudara, supaya kita hidup di dalamnya. Jangan sampai kita tidak hidup di dalamnya, Saudara. Kalau kita hidup di luar konteks ini, Saudara, maka bagian kita, Saudara, bukan melakukan kehendak Bapa lagi, Saudara, tetapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis, Saudara. Pekerjaan-pekerjaan setan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita, Bapak Saudara, mulai mengerti firman ini, Bapak Saudara, bahwa ini adalah
firman Tuhan yang sangat luar biasa yang bisa mengubahkan kita bahwa kita, kamu dan semua Bapak Saudara dilahirkan untuk satu tujuan dan maksud bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan pekerjaan baik yang dimana Allah sudah mempersiapkan sebelumnya dan Tuhan mau kita tinggal atau hidup di dalamnya Bapak Saudara. Amin. Kita boleh menangkap pesan ini. Kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Kemudian Bapak Saudara, bahwa setiap kita manusia yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan, bahwa ditempatkan seperti kita apa adanya yang ada di muka bumi ini, bahwa kita diperlengkapi dengan talenta, kemampuan atau karunia, Bapak Saudara. Ya. Begitu banyak ayat di firman Tuhan dalam 1 Korintus 12, Matius 25, Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, kita kerjakan apa yang menjadi panggilan kita. Apa yang Tuhan percayakan talentamu, saudara. Kembangkan itu, lakukan itu. Yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik, saudara. Kalau kita mungkin bekerja berusaha, kita coba sungguh-sungguh untuk memberikan effort yang terbaik bagi perusahaan kita atau usaha kita, saudara. Itu untuk usaha kita, apalagi untuk Tuhan. Bahkan lebih daripada kita melakukan usaha, pekerjaan, pelayanan, semua kita kasih yang lebih terbaik bagi Tuhan. Itulah persembahan kita. Itulah pujian kita. Itulah pengagungan kita. Itulah kemasyuran Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara hari-hari ini mulai lengah, letih, lesu atas setiap apa yang Tuhan sudah kasih, talent kita, karunia kita, apapun itu Bapak Saudara. Mari kita fungsikan kembali, saudara. Mari kita berdayakan kembali. Mari kita upgrade kembali. Mari kita aktualisasikan lebih luar biasa. Agar apa peningkatan demi peningkatan boleh terjadi. Sehingga di dalam semua apa yang Tuhan kasih, saudara, nama Tuhan Yesus dimuliakan, saudara. Amin. Saya percaya kita boleh menangkap pesan ini. Kita tahu Bapak Saudara bahwa setiap kita yang di dalam Tuhan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat saudara, bahwa nyawa kita dan darah kita saudara itu begitu mahal dan sudah ditebus lunas di kayu salib. Dan dia peruntukkan bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Yang benar-benar boleh kita benar-benar diangkat, dipindahkan dari api neraka ke kerajaan surga atau kekekalan yang luar biasa, saudara. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus Yesus Tuhan, yaitu yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya percaya kita pastikan hidup kita tidak lagi hidup menurut hidup kita yang lama. Tidak lagi hidup menurut kita yang fana, saudara. Yang sia-sia, saudara. Kalau kita mengerjakan kesia-siaan, kefanaan, hidup dalam garis nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagian kita adalah ketidakbenaran. Bagian kita adalah penghukuman. Bagian kita adalah siksa, saudara. Di bumi kita tidak mengalami damai sejahtera. Di bumi kita harus gerasak gerusuk. Di bumi kita sangat saudara jauh hati kita daripada Tuhan, karena sumber hati kita sebenarnya adalah Tuhan, saudara. Ini sangat menyedihkan, Bapak Saudara. Tapi ingat saudara, semua itu hal yang lama atau kesia-siaan hidup kita yang lama ketika kita belum bertobat, semua itu sudah ditebus di kayu salib dengan darah yang lunas dibayar, Bapak Saudara. Kita ini kalau sudah lunas dibayar, artinya apa? Hidup kita harusnya Tuhan yang memerintah. Tuhan yang bertata, bahwa hidup kita kalau namanya orang-orang tebusan, saudara, hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristuslah yang ada,
Kristuslah yang benar-benar bertahta. Bukan lagi ego kita, bukan lagi kepentingan kita, bukan lagi pola pikir kita, saudara. Tetapi karena Kristuslah yang berdaulat. Karena Kristuslah yang menjadi raja, menjadi Tuhan atas tubuh kita, atas jiwa kita, atas roh kita. Mari saudara, mulai engkau bangkit. Rohmu mulai bangkit saudara. Ya, kalau kita mengalami kemunduran, saudara. Kalau kita mengalami kejatuhan, ingat bahwa hidupmu sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Hidupmu, rohmu, itu begitu sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga dia mati di kayu salib menebus semua segala sesuatunya, saudara. Untuk saya, kamu, untuk kita semua, bahkan untuk jiwa-jiwa yang masih belum selamat banyak di luar sana, saudara. Mari kita pahami ini, saudara. Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, saudara. Dalam 1 Korintus, saudara. Dalam 1 Korintus, saudara, 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudara, karena kita ini adalah miliknya Kristus, bukan lagi milik kita, saudara. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Jangan sampai, saudara, oh Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengalami yang seperti yang dialami Yunus, mungkin saudara baru kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh kita melakukan apa yang jadi bagian kita, saudara. Dihajar Tuhan dulu, saudara. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya kita menyadari, saudara, bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik bekerja dalam hidup kita. Kita harus menyadari, saudara, bahwa hidup kita ini benar-benar adalah sudah clear dari awalnya. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. Sehingga kita menjadi suratan Kristus yang terbuka bagi banyak orang, bagi banyak jiwa-jiwa, saudara. Kita bukan jadi lagi orang yang batu sandungan. Seharusnya identiknya kita sebagai orang-orang percaya, harusnya kasih itu, saudara, terpancar dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sabar, menguasai diri, orang yang ramah, saudara. Kita menjadi orang yang murah hati dan begitu banyak hal-hal yang lain yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Dan semua itu, saudara, kita lakukan dengan apa yang Tuhan kasih sekarang. Tubuh kita masih sehat, masih kuat. Yes, lari, saudara. Jangan kita lagi menoleh ke belakang, saudara. Kalau kita menoleh ke belakang, kita akan berjalan di tempat, saudara. Bahkan kita mundur dalam Tuhan. Ini yang sering terjadi, saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Jangan sampai juga kita jatuh. Kalau engkau jatuh, kata firman Tuhan, mari bangkit, berusaha bangkit dan bangkit supaya benar-benar sinarmu, terangmu, garammu bercahaya atas hidupmu untuk bagi banyak orang. Di marketplace engkau menjadi berkat, di marketplace engkau menjadi panutan, di marketplace engkau menjadi orang terkenal, di marketplace engkau menjadi orang-orang yang berpengaruh, saudara. Kehidupan kita, saudara, ini tergantung bagaimana sikap kita untuk kita boleh bertindak dalam segala sesuatu, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah kasih kepada kita, saudara. Mari muliakan Tuhan dengan tubuh kita, walau tubuh kita mungkin terbatas, lemah, segala sesuatu punya, saudara, keterbatasan, saudara. Mari kita sungguh-sungguhlah kepada Tuhan, saudara. Tidak juga ada ruginya. Mari kita belajar dari mulai hari ini, saudara. Karena pada hakikatnya kemerdekaan itu sudah kita alami, saudara. Saudara-saudara, dalam Galatia 5 ayat 13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Jadi saudara, kesempatan yang Tuhan berikan ini jangan malah kita hidup dalam dosa, saudara. Hidup dalam dosa, kesempatan yang mungkin saudara kita sudah ditebus dengan darah yang mahal tadi. Kita
sudah menjadi orang merdeka. Tapi ketika kita menjadi orang yang merdeka, malah kita justru sebaliknya masih tetap tinggal di dalam dosa itu, saudara. Karena kehidupan dosa ini, saudara, kita harus hindari. Kita jangan tinggal di dalam kehidupan dosa. Dan ketika kita menjadi orang merdeka, kita boleh dari satu titik ke titik B. Ya, kita sudah berpindah. Dulu kerajaan kita bukan kerajaan neraka, tapi sekarang kita menjadi kerajaan surga, sudah berpindah. Maka ada hal yang harus kita lakukan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita ini seharusnya menjadi orang-orang yang identiknya dengan kasih. Kasih itu sempurna, kasih itu bisa mengampuni, kasih itu bisa menerima kekurangan. Kasih itu mudah memaafkan, saudara. Apakah kita harus kecewa, saudara? Apakah kita harus tidak bisa mengampuni lagi, saudara? Jangan, saudara. Itu menjadi kita kembali kepada hal-hal yang lama. Hidup kita yang lama, saudara. Mari kita cermati ini, saudara, supaya kita benar-benar sungguh-sungguhlah. Kembalilah kepada jalannya Tuhan. Kembali kepada panggilanmu. Terus kembali. Gali semua apa yang Tuhan semasa kita masih ada lah di muka bumi ini, saudara. Hidup di dunia ini adalah putaran yang sangat singkat, saudara, ya. Kalau kita flashback kembali, saya tidak menakuti, saudara. Tapi ini benar-benar siklus sebuah kehidupan manusia yang semua orang tidak terluput dalam hal ini, saudara, kecuali hambanya Nabi Henok dan Elia, saudara, tidak mengalami kematian, saudara, ya. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, saudara. Paling kuat, saudara, 70 tahun dan 80 tahun. Tapi yang dialami adalah setelah 80 tahun adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi, saudara, 70 tahun itu waktu yang bukan singkat, saudara. Mari isi, saudara. Tapi kita akan mengalami hal itu, saudara. Patokannya seperti ini. Ya, kalau 70 tahun, 80 tahun, kalau kita dipanggil cepat bagaimana? Karena hari esok, saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. 5 menit ke depan saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, mari kita gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya dalam setiap apa yang Tuhan firmankan kepada kita, saudara. Mari sama-sama kita bangkit, saudara. Mari sama-sama kita semangat kembali. Apakah Bapak Saudara sudah siap menghadapi kematian, saudara? Apakah Bapak Saudara benar-benar sungguh-sungguh untuk bisa mengalami hal ini, saudara? Sudah sadarkah kita akan hari akhir penantian kita? Apakah kita sudah berkemas-kemas, saudara? Apakah sudah mempersiapkan diri ketemu sama Tuhan yang Maha Agung, yang mulia, yang kudus? Dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wah, ternyata kita ini manusia yang sangat rapuh, saudara. Sebentar kita kuat, sebentar kita sakit. Sebentar kita ada, sebentar kita tidak ada lagi. Sebentar kita, hidup ini sangat begitu banyak dinamikanya. Karena kita tidak tahu dinamikanya, karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi esok, jangan sampai arti hidup kita ini menjadi cacat celah di hadapan Tuhan. Tidak berarti bagi kita lagi, saudara. Jadi, saudara, hidup ini sangat singkat. Kalau kita pikir-pikir kembali, kalau kita benar-benar ini menjadi rema bagi kita. Seharusnya kita semakin gigih, semakin perkasa, semakin luar biasa mengisi hari-hari kita, saudara, di dalam Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara.
Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa, saudara. Dosalah yang dialami, dosalah yang dikecap, saudara. Mari Bapak Saudara, kita buat hari-hari kita menjadi baik. Kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kalau kita tidak melakukan hal yang baik, kita hidup dalam dosa dan kita adalah berdosa di dalamnya. Amin Bapak Saudara. Saya percaya kita boleh menangkap kemurnian ini Bapak Saudara. Mari kita kembali menjadi orang yang dipenuhi hikmat Tuhan. Yang dipenuhi bijaksananya Tuhan. Sehingga kita bisa mengelola hidupnya kita. Mengolah hidupnya kita, mengarrange hidupnya kita, benar-benar kita boleh mengatur hidup kita benar-benar sesuai dengan gambaran Kristus. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, saya kembali lagi kepada tadi, sumber segala satu sumber dalam kehidupan kita adalah hati kita. Hendaklah hati kita ini bijaksana supaya kita bisa menghitung hari-hari kita sedemikian rupa bahwa kita mengisinya adalah hari-hari yang berkualitas di hadapan Tuhan. Setiap hari kita ada yang kita kasih, ada yang kita persembahkan bahwa hidup kita ini benar-benar kesukaan bagi nama Tuhan, saudara. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita terombang-ambing oleh arus dunia, tapi kitalah penentu daripada hidup kita dan juga orang lain, saudara. Karena itu perhatikanlah sesama bagaimana kamu harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi menjadi orang arif dan bijaksana, saudara. Kenapa? Karena kita mempergunakan waktu kita yang ada. Karena waktu-waktu yang hari ini bukan semakin baik. Kata firman Tuhan, hari-hari ini akan semakin jahat. Orang akan hidup dalam dosa. Bahkan orang tidak lagi memperhatikan pengajaran, teguran, dianggap hal-hal yang biasa. Jangan sampai kita, saudara, menjadi orang bebal. Orang bebal ini adalah orang yang tidak mau diajar, tidak mau dididik lagi, tidak merespon firman Tuhan lagi, saudara. Ya, cuek bebek lah istilahnya, saudara. Suam-suamku dan sebagainya, bla 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 yang tidak baik, saudara. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali lagi saudara bahwa kita harus benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang hidupnya bijaksana. Hidupnya arif di hadapan Tuhan. Hidupnya adalah yang mengerti benar-benar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan main-main lagi saudara bahwa hari-hari ini kita harus mengisi hal-hal yang berguna dalam hidup kita. Bahwa semua itu kita berdasarkan Kristus Yesus punya, saudara. Ingat saudara, kita ini tebusan. Ya, kita ini hamba Tuhan, anak Tuhan, imamat rajani. Tuhan sudah lakukan yang terbaik dalam hidup kita di kayu salib. Mari saudara, biarlah ini menjadi rema kekuatan bagi kita, saudara. Sehingga kita benar-benar mengerti dengan benar bahwa hidup kita ini adalah hanya untuk Tuhan. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mati-matian sama Tuhan. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang radikal dalam Tuhan. Kalau kita boleh menangkap pesan ini, kembalilah kepada panggilanmu. Kembalilah kepada kehendak Tuhan. Kembalilah kepada kehendak Bapa. Lakukan apa yang jadi bagian kita. Seperti apapun kita. Ya, ditempatkan dimanapun kita. Situasi kondisi apapun kita yang kita alami. Kasih beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Saudara. Kalau kita menangkap pesan ini sangat indah dan luar biasa. Kita akan menjadi
dibangunkan kembali, saudara. Kita boleh ditegur kembali, saudara. Kita boleh merasakan sesuatu caman Tuhan yang luar biasa. Oh Tuhan, Engkau begitu baik ternyata selama ini. Karena Engkau mungkin punya waktu yang hebat. Yang maksud tujuan tertentu yang Tuhan hebat dan luar biasa, saudara. Ingat, saudara. Kesempatan ini, saudara, tidak hanya datang berlalu begitu saja. Ya, ketika ada kesempatan, yes, lakukan. Jangan tunda-tunda. Oh, nantilah. Tunggu aku besok menikah. Oh, tunggulah aku besok tunggu kaya. Oh, tunggu aku tua. Habis itu waktu habis, timing 5. Bye-bye, saudara. Tidak lagi kata waktu yang sia-sia. Oh, ternyata penyesalan yang terjadi di kemudian hari. Saya percaya kita tidak mau mengalami ini. Amin. Saya percaya kita orang-orang yang kuat. Kita percaya menjadi orang-orang yang gagah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya firman ini boleh menjadi rema kekuatan bagi Bapak saudara. Amin. Saya berdoa bagi saudara yang ada yang menonton, saudara. Bapak, kami berdoa bagi anak-anakmu yang menonton channel YouTube ini, ya Roh Kudus. Engkau Bapa yang tahu keberadaan kami, ya Tuhan. Engkau tahu dalam segala sesuatu lubuk hati kami. Bapa, kembalikan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Ingatkan bahwa kami adalah tebusan darah-Mu yang begitu mahal di kayu salib. Engkau persembahkan bagi kami, ya Tuhan Yesus. Untuk melunaskan kami. Untuk memerdekakan kami. Membawa kami kepada kehidupan yang sebenarnya. Bahwa Yesus adalah segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Oh, jamah kami, ubahkan kami. Oh, Roh Kudus, lakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu. Agar kami boleh mengalami hari-hari kami adalah hari-hari yang baik. Bahwa kami boleh mengalami hari-hari kami adalah hari yang bijaksana, ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang arif, Bapa. Sehingga hati kami terpancar kehidupan. Sehingga hati kami benar-benar Kristus yang benar-benar ada dan hidup bertata. Berdaulat sepenuhnya, berotoritas sepenuhnya, ya Tuhan. Pimpin kami hamba-Hamba-Mu dan anak-anak-Mu, ya Roh Kudus. Kembalikan apa yang Tuhan lakukan. Mungkin kami jauh, Tuhan. Tarik kami kembali, Bapa. Mungkin kami jatuh, Engkau bangkitkan. Kau gendong kembali, Bapa. Oh Tuhan, mungkin kami degil, bebal, Tuhan. Jamah kami. Ubahkan kami. Roh Kudus bertindak, berlaku atas setiap hidup kami, ya Roh Kudus. Kami mau katakan bahwa setiap masa, setiap musim, setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mau katakan kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berbuat untuk kerajaan Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami adalah benar-benar persembahan, ya Tuhan. Persembahan yang hidup, yang dimana Allah boleh berkenan di dalamnya. Yang kami boleh sempurna di dalamnya, ya Tuhan. Oh Roh Kudus, dengan kekuatan kami yang terbatas ini kami mampu melakukannya. Kami mau, ya Tuhan, karena kami boleh dikuatkan dan diteguhkan terus oleh kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa membangkitkan kami, ya Roh Kudus. Jamah kami, lawan kami, pulihkan kami. Roh Kudus ada. Oh Tuhan, sinar kemuliaan-Mu turun, Bapa, bagi kami. Oh terima kasih Roh Kudus, lakukan yang terbaik bagi kami. Oh terima kasih, berkati Engkau, ya Tuhan. Hidup kami menjadi dupa yang harum. Kemuliaan bagi nama-Mu, ya Roh Kudus. Engkau dahsyat dan sungguh sangat luar biasa. Terpuji termulia Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kita ini berkati, percaya, katakan amin. Kiranya Bapak Saudara melalui channel YouTube ini, Bapak Saudara boleh diberkati Tuhan. Bila mana Bapak Saudara diberkati Tuhan, boleh bunyikan lonceng, subscribe, like, and comment. Dan bisa juga dibagikan, di-share ke yang lain. Sehingga Bapak Saudara boleh diberkati. Banyak orang dibangkitkan dan banyak orang mengalami pemulihan demi pemulihan. Kiranya Bapak Saudara yang ada dimanapun boleh berada, diberkati melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita mulai hari ini sampai kekekalan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.